Gue pernah dengar kalau Perang Dunia Satu tuh masih lebih ke teritori ya. Iya, teritori dan pride-nya mereka lah. Gimana sih pride-nya Baru para raja ya kan? Baru yang kedua tuh ideologi dan sumber daya ya. Ya, Cat, menurut lu demokrasi di Indonesia itu udah bener nggak sih? Buat nggak dilarang sih, tapi kayak dibatasin-batasin gitu. Iya, banyak banget. Ini sebenarnya udah explicit. Karena udah berbentuknya udah dari mulai ini surat terbitan Polri yang kemarin tuh yang sempat viral juga. Terus juga surat terbitan dari Kemendikbud yang ngelarang mahasiswa turun ke jalan. Tapi kalau di seluruh dunia banyak negara-negara yang demokrasi itu banyak ya. Ada apa aja sih jenis-jenis demokrasi? Enggak, jenis-jenis paham politik. Oh iya. Ideologi politik di dunia ya. Iya. Sampai yang udah nggak ada sampai yang tersisa. Oh iya. Itu ada apa aja sih? Itu baik banget sih sebenarnya ya. Tapi rata-rata demokrasi itu memang sebuah ideologi politik. Tapi mungkin lebih tepatnya ke praktik. Kalau gue ngeliatnya ya, gue kan sebagai kaum soto ya. Kalau yang gue lihat demokrasi di setiap ideologi politik itu ada sebenarnya. Terkandung. Iya, tergantung. Maksudnya terkandung di iya, semua pasti, ideologi politik. dan pasti rata-rata semua ideologi politik banyak yang mengagung-agungkan demokrasi walaupun bertolak belakangan. Misalnya nih, jadi kedok. Iya. Biar bisa diterima sama rakyatnya. Iya, biar dibilangnya lebih maju dibandingkan zaman dulu, zaman monarki atau zaman feodal gitu. Sekarang rakyat punya suara gitu. Jadi kalau kita mundur nih, flashback banget nih ke sejarah dunia tuh, kan dulu sempat ada komunis yang berkuasa. Ini dunia ya, bukan Indonesia. Yang komunis yang berkuasa, ada monarki, gitu-gitu. Itu sebenarnya ada apa aja sih? Ideologi yang ada di dunia ini. Kalau misalnya yang biasa diadopsi sama negara-negara. Kalau perkembangan peradaban itu macam sebenarnya dari zaman dulu tuh ada dari zamannya komunal. Komunal tuh ya zaman hunter and gatherer, tau gak sih kayak gue tanya hunter. Ayo. Nah kalau yang modern gimana nih? Kalau dari yang modern sih dari perang dunia deh. Dari perang dunia ya, perang dunia satu ya. Dari perang dunia deh. Biar lebih. Dari jauhan itu. Iya. Jauhan banget. Kalau dari dunia. perang dunia satu kan ada perubahannya itu sebenarnya dari monarki, ya kan? Banyaknya monarki ke demokrasi, ke republik. Itu tuh pemantik itu adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis. Iya, itu disebutnya European revolution. Kau sama nyinggir gak? Boleh dong. Udah gue potongin tuh. Mantap. Tinggal dibakar. Itu yang bakar lu juga ya? Bakar sendirilah. Sendiri ya? Iyalah. Bau nih. Wangi ya. Tapi ada wangi-wangi kemen dikit. Ya. Biasa. Temenin Dayana sambil ngobrol. Terus. Dari semua negara di Eropa, European Revolution lah, yang banyaknya kan monarki kan. Perang Dunia Satu kan istilahnya itu perang antar saudara. Kan raja-rajanya sepupuan semua. Iya. Raja-ratunya sepupuan. Belum jauh lah kalau dibanding Perang Dunia 2 ya. Iya, itu masih benar-benar kepentingan. Bayangin jutaan orang meninggal cuman gara-gara ribut teritori antar saudara, bayangin lu. Dan itu ya meninggal rakyat masih berebutannya. Kalau gue pernah dengar kalau Perang Dunia Satu tuh masih lebih ke teritori ya. Iya, teritori dan pride-nya mereka lah. Gimana sih pride-nya para raja ya kan? Baru yang kedua tuh ideologi dan sumber daya ya. Iya. Oke, lanjut. Itu Perang Dunia Satu dari monark, Revolusi Prancis, akhirnya banyak banget negara-negara dari mulai Prancis sampai negara-negara samping-sampingnya juga yang akhirnya minta referendum bikin konstitusi yang demokratis, nggak lagi monarkis. Dengan alasan kalau selama ini ya masa yang hidup enak cuma kaum kaum bangsawan ya kan, yang punya suara cuma mereka, yang menentukan hidup orang banyak cuma mereka gitu kan. Mereka bisa seenaknya minta pajak dan lain-lain.
ya nggak ada yang sama sekali nggak keadilan lah, nggak ada keadilan gitu. Bahkan hak asasi hak manusia pun, kemanusiaan pun di nomor 2-kan lah gitu kan. Sampai banyak kelaparan dan lain-lain. Akhirnya revolusi lah, karena rakyat akhirnya mulai terbuka matanya sama kezaliman itu, ketidakadilan itulah. Nah terus dari revolusi itu muncullah negara-negara ya republik-republik ya, Prancis akhirnya jadi republik ya kan, walaupun sebenarnya udah jadi republik juga, cuman di bawah Napoleon jadi emperor. Terus apa namanya, lagi dulu ya, habis Perang Dunia I akhirnya banyak penggulingan, lahirlah tuh kayak misalnya blok timur dan blok timur dan blok barat ya kan. Ada yang jadi ideologi, ada yang pro pasar atau kapitalisme, sama ada yang sosialisme atau komunisme lebih tepatnya gitu. Di Perang Dunia sebenarnya ada 3 ideologi. Satu fasisme itu Itali, Jepang sama Nazi Jerman ya kan. Komunisme itu ada Rusia, ada Cina, ada Vietnam, ada dulu masih Soviet kali ya. Soviet ya, USSR. Soviet lawan blok barat NATO kan. Negara-negara industri, negara-negara kapitalis lah ya. Gitu, mereka berebutan. Nah kalau fasisme sama komunisme bedanya apa tuh? Hampir mirip deh kayaknya. Fasisme itu sebenarnya kalau lihat ininya ya, apa namanya, nilai-nilai yang mereka agungkan tuh di negara-negara itu adalah supremasi negaranya, nasionalismenya. Kayak misalnya di Itali ya kan, ya mereka orang Itali adalah ya kaum Romawi gimana sih ya kan, kejayaan Romawi banget gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk Jerman Arya ya kan, kalau Jepang matahari Asia banget ya kan. Benar-benar merasa nasionalismenya tinggi, tapi kalau dalam policy-nya, dalam kebijakan yang mereka buat itu rata-rata banyak yang cenderung kayak xenofobik itu takut sama orang luar, menindas orang luar gitu kan, ya rasis gitu. Contohnya. Terus ya mengkambing hitamkan orang luar juga, sama kayak yang dilakuin sama si Nazi juga kan. Apa namanya, Yahudi dibantai gara-gara bilangnya ya menggerogotin negara mereka lah gitu. Kalau fasisme itu rata-rata nasionalisme tinggi, dan secara kebijakan mereka rata-rata anti imigran, anti orang luar. Terus juga secara keuangan spending mereka paling banyak ke militer. Mirip banget dong sama. Kalau komunis buat rakyat doang ya? Kalau komunisme itu sebenarnya intinya harusnya buat rakyat. Bukannya nasionalisme juga? Nasionalisme juga, makanya itu dia, nasionalisme juga. Mungkin pada era itu nasionalisme lagi ngetren-ngetrennya kali ya, sama kayak di kita juga kan, kayak gitu juga. Tetap nasionalisme juga, tapi mereka dibanding mempertahankan nilai-nilai konservatif. Nilai-nilai konservatif tuh kayak misalnya yang pria sebagai kepala keluarga, yang patriarki gitulah gitu kan. Kalau misalnya negara komunis lebih progresif, tapi kalau kecenderungan negara-negara komunis pun banyak banget nih masalahnya. Emang banyak? Bukan negara komunis sudah tinggal dikit? Banyak, enggak, maksudnya ideologi itu banyak banget. Jadi kalau misalnya Marxist-Leninis yang kayak Stalin punya, yang harus USSR punya, mereka sama China juga gitu kan, sama Kuba juga sama aja. Mereka berpikir kalau misalnya kebijakan-kebijakan ekonomi harus dipegang oleh para elit proletar, kaum buruh yang elit, yang intelektual. Jadi harus dibimbing gitu kaum proletar itu. Itu kalau si komunis, salah satu komunis yang digunakan oleh si Rusia, Cina, Kuba segala macam. Itu namanya Marxist-Leninis. Itu jadi seakan butuh juru selamat lah, gitu kan. Akhirnya semua kebijakan-kebijakan itu tersentralisasi. Nah berarti kalau di Perang Dunia II itu bloknya kebagi 3 itu pada saat perang. Ya bagi 3 sih. Pada saat Perang Dunia Kedua berarti Indonesia ada di mana tuh? Kita
Perang Dunia Kedua kita masih di bawah Belanda. Di bawah Belanda ya. Sama Jepang. Berarti kurang lebih kita ikut si fasisme tadi. Enggak, kita ikut sama demokrat, sama Barat. Oh, sama Barat. Kita ikut sama Barat sama Belanda soalnya. Belanda kan mereka lebih demokratik zaman itu. Berkat Belanda jadi demokrasi, kita makanya bisa menyekolahkan orang-orang Bumi Putra gitu kan, orang-orang kita, orang Indonesia ke Belanda kan. Iya. Dan akhirnya juga gara-gara orang Belanda demokrasi, dan mereka di sana lagi apa ya? Lagi tinggi-tingginya kesadaran politik tentang politik etis. Jadi berpolitik tapi beretika juga. Jadi selain kalau misalnya kan sebelumnya kita dieksploitasi banget nih. Negara kerja kita paksa lah, pokoknya sadis dah gitu. Tapi harus di sini kita harus kalau akhirnya mereka berpendapat kita juga harus kasih kontribusi gitu. Iya. Ke negara ke bangsa Hindia Belanda gitu istilahnya. Berarti sedikit banyak memang makanya hukum Indonesia dan Belanda tuh sebenarnya ada banyak kemiripan ya di era modern sekarang nih. Dan itu yang banyak yang kita adaptasi juga kan. Betul. Dan itu yang mencetuskan ide itu adalah Partai Sosialis Belanda. Partai kirinya Belanda. Okay. Makanya kenapa kebanyakan bapak pendiri bangsa kita orang kiri. Iya. Gara-gara itu. Karena memang semangat pembebasan ada di orang kiri. Kalau enggak ya kita bakalan kalau orang konservatif kan pasti bakal ngikutin aja status quo gitu. Dan cuman kayak berjuang biar bisa biar keluar, bisa ikut. Biar bisa jadi elit juga, tapi secara adil, secara kan mengikuti sistem yang ada tapi gitu. Enggak revolusioner. Enggak revolusioner benar ya. Kalau hasil jadi ya pasti kalah lah. Orang sistem dibuat sama yang menang. Iya. Gimana mau menang gitu. Yang ada cuman kayak kita minta 10 dia dikasih 8 juga udah senang gitu. Padahal dia udah sampai berapa gitu kan. Iya. Gitulah. Makanya kenapa kita bisa revolusi gara-gara ya sebenarnya bapak pendiri bangsa kita orang kiri. Gitu. Nah, terus Perang Dunia Kedua itu kan dimenangkan oleh atau lah Barat. Yang pasti Jerman kalah. Iya, Jerman kalah. Dan di situ ada dua ideologi yang kalah. Yang pertama Jerman, yang kedua anarkis.